Saya atas nama pribadi Samsudin memohon maaf untuk semua masyarakat Indonesia atas kegaduhan yang terjadi karena permasalahan ini. Sudahlah, ada banyak masalah yang harus kita selesaikan di negara ini, bukan hanya masalah yang seperti ini. Dan semoga saja kegaduhan ini bisa berhenti sampai saat ini dan tidak berlanjut lagi. Saya juga sangat kaget, heran ya, masalahnya bisa sampai berkembang ke mana-mana gitu. Makanya kemarin saya mendapatkan teguran dari kiai saya untuk sudah diam, tidak usah menjelaskan apapun, karena ketika kita menjelaskan siapa kita, yang suka kepada kita pun juga tidak membutuhkan itu, dan yang membenci kita pun juga tidak membutuhkan itu gitu. Jadi ya sudahlah, diam saja, sudah tidak usah diperpanjang, dan intinya sudah damai-damai saja lah. Yang sering saya katakan ho'oh tenanan itu. Jadi orang tua ya orang tua sing tenanan, ho'oh tenan kayak gitu. Saya semakin dekat dengan menjadi kenangan, karena mau bagaimanapun kan hidup kita endingnya jadi kenangan doang. Berarti udah makin deket nih, berarti saya harus lebih gas lagi edukasinya. Ya tetap berlaku. Ho'oh tenan, ojo nesuan. Ho'oh tenan, ojo nesuan. Perseteruan antara Gus Samsudin dengan Marcel Radival sang pesulap merah nampaknya terus bergulir panas. Usai viral bahkan hingga melibatkan sejumlah pihak yang terlibat ke dalam pusaran konfliknya, akhirnya Gus Samsudin pun muncul memberikan sebuah permintaan maaf. Polemik yang berkepanjangan atas viralnya perseteruannya dengan Gus Samsudin membuat pro kontra tersendiri di masyarakat luas. Godaan hingga tantangan pun tak sedikit yang dirasakan oleh Marcel pasca dirinya mencapai titik kepopularitasannya. Berkat aksi nekatnya membongkar trik-trik yang digunakan oleh para dukun-dukun palsu. Tak sedikit pula kini yang menuding Marcel sebagai seorang provokator yang bertujuan memecah belah ketentraman masyarakat Indonesia. Lantas, seperti apakah tanggapan sang pesulap merah atas kisruhnya respon masyarakat tentang perseteruannya dengan Gus Samsudin? Terlepas dari polemik berkepanjangan dengan Gus Samsudin hingga beberapa laporan polisi yang dialamatkan kepada dirinya, Marcel nampaknya kini tengah merasakan kebahagiaan yang berlebih pasca 26 Agustus kemarin merayakan ulang tahunnya yang ke-27 tahun. Lantas, seperti apakah Marcel memaknai pencapaiannya hingga saat ini? Dan bagaimana pula cara Marcel menatap cita-cita hingga masa depannya ke depan? Saksikan selengkapnya hanya di Cumi Cam Indep berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumi Cam Indep kami sajikan kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube ini. Konflik perseteruan yang terjadi antara Gus Samsudin dengan Marcel Radival sang pesulap merah kini nampaknya mulai menemui titik temu. Sejak viralnya permasalahan yang terjadi dan menuai banyak respon di khalayak ramai, bahkan hingga berujung pada laporan polisi Gus Samsudin terhadap pesulap merah di Polda Jawa Timur, nampaknya kegaduhan tersebut tak kunjung juga mereda hingga sampai saat ini. Banyak yang mendukung Gus Samsudin, namun banyak juga yang menghujat dirinya atas apa yang sudah terjadi maupun citra yang ia publikasikannya melalui media sosial pribadinya. Atas hal itu pula lah Gus Samsudin akhirnya kini muncul dan secara langsung mengutarakan permintaan maafnya untuk seluruh rakyat Indonesia atas kegaduhan yang terjadi dari perseteruannya dengan Marcel. Ia pun mengaku turut menyayangkan kasus yang ada kini menjadi melebar hingga kemana-mana.
Secara belak-belakan, Gus Samsudin juga mengakui bahwa apa yang ditampilkannya melalui media YouTube pribadinya itu hanyalah bertujuan untuk menghibur sambil berdakwah kepada masyarakat luas. Karena itulah, apa yang terjadi belakangan ini seolah menyadarkan dirinya bahwa memang ada sejumlah ketentuan yang harus dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku, termasuk dalam hal pengobatan alternatif yang selama ini ia jalankan. Lantas, benarkah apa yang selama ini ia tampilkan sebenarnya berbeda dengan metode pengobatan yang Gus Samsudin lakukan? Ya, saya atas nama pribadi Samsudin memohon maaf untuk semua masyarakat Indonesia atas kegaduhan yang terjadi karena permasalahan ini. Sudahlah, ada banyak masalah yang harus kita selesaikan di negara ini, bukan hanya masalah yang seperti ini, dan semoga saja kegaduhan ini bisa berhenti sampai saat ini dan tidak berlanjut lagi. Karena menurut saya ketika kita sudah dianggap sebagai orang tua atau mengerti tentang duduknya gun, dijadikan orang tua oleh Allah, maka ya harus menjadi orang tua yang benar-benar orang tua. Yang sering saya katakan, oh tenanan itu. Jadi orang tua ya orang tua sing tenanan, oh tenan kayak gitu. Jadi nggak usah lah menanggapi masalah-masalah yang seperti ini lagi, apalagi sampai terjadi keributan-keributan lagi. Saya berharap masalahnya bisa selesai sampai di sini dan semuanya bisa damai, insyaallah. Saya juga sangat kaget, heran ya, masalahnya bisa sampai berkembang ke mana-mana gitu. Makanya kemarin saya mendapatkan teguran dari kiai saya untuk sudah diam, tidak usah menjelaskan apapun, karena ketika kita menjelaskan siapa kita, yang suka kepada kita pun juga tidak membutuhkan itu, dan yang membenci kita pun juga tidak membutuhkan itu gitu. Jadi ya sudahlah, diam saja, sudah tidak usah diperpanjang, dan intinya sudah damai-damai saja lah. Saya sangat menyayangkan sekali nggih dengan adanya orang-orang yang ikut bermasalah di dalam masalah ini begitu, karena saya sudah sering mengatakan bahwa jangan sampai praktisi-praktisi yang lain ikut dalam masalah ini gitu, karena ini nanti malah bukannya masalahnya selesai tapi malah berkembang kemana-mana begitu. Dan saya berharap sih untuk semuanya bisa menahan diri, kembali ke dalam tugas kita masing-masing begitu saja. Banyak sekali sebenarnya yang masih ingin klarifikasi tentang masalah ini, cuman kembali saya katakan bahwa ya saya seperti apa yang disampaikan oleh kiai saya, oleh beliau yang saya anggap sebagai guru saya, bahwa masalah ini sudah tidak perlu untuk diperpanjang, tidak perlu juga untuk dijelaskan, karena itu nanti malah tambah menjadi masalah baru lagi begitu. Intinya ya sekarang kita ambil hikmahnya sajalah, kita lakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan sebagai pengobat alternatif. Ya izinnya diurus izin sebagai pengobat alternatif sesuai dengan prakteknya, itu aja. Alhamdulillah dengan kejadian seperti ini saya sangat senang sekali karena bisa diambil hikmahnya begitu. Saya sendiri kan juga tidak begitu paham tentang perizinan, dan alhamdulillah ini ada pengawai, gurunya guru ya dan beliau berkenan datang ke sini, itu suatu kehormatan dengan tujuan untuk membimbing, mengarahkan kita ini para spiritual al-hikmah ketika praktek sesuai dengan jalur-jalurnya begitu. Dan memang izin yang saya pegang saat ini memang izinnya itu adalah pijat begitu. Karena setahu saya sebelum ada beliau, bahwa yang bisa diizinkan di Kemenes itu adalah pijat gitu. Dan pijat sendiri memang sebenarnya ada di dalam pelajaran ruqyah, yaitu memijat atau menekan di bagian titik kahilnya. Tetapi ternyata di dalam prakteknya izinnya itu tidak sama begitu. Jadi bukan karena suatu kesalahan, tapi tempatnya yang kurang pas di situ gitu. Jadi intinya izinnya ya sesuai dengan apa yang diarahkan oleh pengawal. Makanya beliau datang ke sini ini adalah suatu kebahagiaan karena bisa melihat secara langsung
Untuk pengobatan yang kita lakukan itu ya hanya sekarang ini ketika mereka datang lalu kita sampaikan, nanti kita berdoa bersama-sama. Saya ini bukan orang yang sakti loh, saya itu nggak bisa apa-apa gitu loh. Kita itu hanya berdoa, terus nanti setelah berdoa bersama-sama tentunya doanya kita ambilkan dari Al-Quran dan sholawat, kita ambilkan dari kitab Al-Azkar An-Nawawiyah untuk mendoakan. Setelah nanti didoakan ada herbalnya seperti madu dan kunir ini, itu untuk herbalnya gitu. Setelah itu ya sudah gitu loh. Nah, dimasalahkan itu kan video-video yang lama begitu. Nah, masalahnya beliau enggak melihat langsung, enggak masuk ke dalam kan begitu. Tapi ya udahlah, enggak apa-apa, itu sudah masalah yang terjadi antara Gus Samsudin dengan Marcel Radival. Saat dikunjungi beberapa kerabat di padepokannya, Gus Samsudin pun menjabarkan bahwa video yang dikuak oleh pesulap merah di sosial media hingga berujung heboh tersebut hanyalah video lama yang ia buat untuk hiburan semata. Dan beberapa video lawasnya pun sempat mendapatkan pertentangan sendiri dari beberapa kerabat yang pernah menegurnya. Dan demi meredam kontroversi pro dan kontra yang hingga kini masih merebak luas di masyarakat, Gus Samsudin bersama rekannya pun ingin mengupayakan jalan damai dengan mengajak pesulap merah melakukan pertemuan di Gunung Lawu. Lantas, benarkah Gus Samsudin sudah membuka pembicaraan dengan Marcel terkait hal tersebut? Dan seperti apa pula tanggapan Marcel Radival sang pesulap merah atas kisruhnya respon masyarakat menuding dirinya potensi memecah belah ketentraman masyarakat luas atas aksi nekatnya tersebut? iya, sebenarnya itu konten yang sudah sangat lama sekali guys, dan itu sudah dibongkar, sudah dikritik, sudah dibully, bahkan sampai saya itu dicaci luar biasa sama beliau ini, Bang Joko Arek, dari awal-awalnya dulu. Dan saya pun juga sudah mengatakan bahwa saya tidak lagi menampilkan dan tidak lagi melakukan hal yang semacam itu. Sebenarnya sudah saya sampaikan ke beliau seperti itu waktu dulu itu, karena itu menjadi sebuah perdebatan di masyarakat begitu. Nah, masalahnya video yang lama itu di-up lagi kan begitu masalahnya. Sebenarnya saya tidak mempermasalahkan tentang pembongkarannya, tentang edukasinya, tentang kritikannya, itu sama sekali saya sebenarnya tidak mempermasalahkan itu. Iya, video-video itu kan sudah sangat lama sekali dan itu sama sekali sudah tidak kita tampilkan lagi begitu. Dan yang perlu untuk dipahami untuk semua saudaraku dimanapun berada, bahwa memang setiap apapun yang ditayangkan di dalam sebuah tontonan itu untuk menjadi sebuah hiburan begitu. Kalau yang suka nggih silahkan dilihat dan gitu, kalau tidak suka ya nggak apa-apa begitu, dan bisa diambil hikmah-hikmahnya begitu. Sebelumnya saya jelaskan dulu untuk siapapun begitu yang menganggap itu adalah sebuah hiburan atau sebuah entertain, nggak apa-apa, silahkan kan begitu. Saya juga sudah menyampaikan ke Mas Joko Arek untuk ketika itu saya sudah telepon bertiga gitu, saya katakan ya sudah, kalau sampean menganggap itu hiburan ya sampean anggap itu hiburan, sampean anggap itu settingan ya sampean anggap itu settingan. Kalau sekarang pengen lebih jelasnya ayo kita ketemuan begitu waktu itu. Tapi ketika itu beliaunya tidak mau kan begitu. Saya sudah berusaha sekuat tenaga saya untuk bertemu, untuk bertabayun secara langsung, dan saya sudah berusaha juga untuk menjelaskan, tetapi ternyata juga ketika dijelaskan tidak menjadi sebuah kebenaran, karena sepertinya ya hanya sebuah pembenaran bukan sebuah kebenaran itu. Akhirnya saya mengambil kesimpulan ya sudahlah, masalah ini saya cukup diam saja dan saya lakukan yang terbaik yang bisa saya lakukan, itu saja. Ada Bang, sebelumnya ini
pernah telepon bertiga untuk bertemu bertiganya, untuk damai bertemu. Nah mungkin Bang Marcelnya ini masih banyak job atau masih banyak kesibukan, jadi kabar selanjutnya itu nggak ada gitu loh. Dari pihak Gus Samsudin pun sudah siap untuk bertemu. Itu pertemuan di Gunung Lawu, Gus ya, di Gunung Lawu. Itu percakapan lewat telepon sambungan bertiga. Saya telepon dia nggak angkat-angkat sampai sekarang. Ya tetap berlanjut, betul. Ada kekhawatiran nggak sih nanti bakal ditahan kalau jadi tersangka atau gimana? Tidak ada. Sama sekali tidak ada? Ya nggak ada, karena apa, edukasi apanya yang mau dipermasalahkan. Karena pasal 310 ayat 3 itu kalau tujuannya untuk kepentingan umum tidak bisa masuk pencemaran nama baik. Bayangkan ketika kamu nih ada maling masuk ke rumah terus kamu disuruh diem aja, gimana coba, ya kan? Ketika ada maling masuk ke rumah terus kamu teriak maling, kamu malah dituduh, wah kamu pemecah rezeki maling, kan aneh, ya kan? Lah ini saya bersuara agar masyarakat Indonesia tidak lagi mudah dibodoh-bodohi. Masa ia bersuara untuk mengedukasi nggak boleh? Saya berharap kepada beliau untuk bisa bertabayun lah begitu, atau bisa dengan lebih bijak lagi di dalam menanggapi tentang masalah-masalah yang ada di negara kita, karena memang di negara kita ini penuh dengan budaya begitu, ada yang namanya dukun, ada yang namanya supranatural dan lain sebagainya lah begitu gitu. Jadi perlu untuk benar-benar dipahami tentang apa itu hakikatnya doa, dukun dan supranatural dan lainnya gitu. Intinya untuk kita ini yang supranatural, yang paranormal, yang dukun ya bisa lebih bijaksana lagi dalam menghadapi setiap masalah gitu. Dan untuk yang mau membongkar ya silahkan membongkar, tetapi tentunya dengan seperti yang ada di negara kita lah, itu dengan etika dan juga dengan penuh tanggung jawab, itu aja. Terlepas dari kontroversi pro dan kontra hingga laporan-laporan polisi yang dialamatkan kepada dirinya, Marcel Radival kini malah justru sedang berbahagia. Ya, tepat pada tanggal 26 Agustus 2022 kemarin, Marcel baru saja merayakan hari ulang tahunnya yang ke-27 tahun. Di usianya yang saat ini, Marcel Radival seolah mendapatkan suntikan semangat baru untuk kian gencar membongkar trik-trik perdukunan yang diduga digunakan untuk menipu masyarakat. Sang pesulap pun mengaku bahwa kepopulerannya kini adalah sebuah bentuk tanggung jawab untuk semakin giat lagi melakukan edukasi pada masyarakat Indonesia agar tidak ada lagi yang bisa dibodohi oleh dukun palsu yang menawarkan klinik sebagai solusi dalam setiap menyelesaikan permasalahan dalam hidup. Saya pribadi sih nggak terlalu, ketika ulang tahun ya nggak terlalu mengharap bagaimana sih gitu, karena kurang suka juga pertama ketika ulang tahun, karena tapi kalau ini suka gak? Apa? Dipijitin kayak gini suka gak? Ya kan ada kamu sih. Iya. Makasih loh kamu. Tuh dia lah bikin baper. Karena ada kamu, tapi kemarin ini. Iya. Ini kan emangnya harus gitu. Oh gitu. Embel ya, embel. Iya, embel. Ya jadi sebenarnya kalau setiap ulang tahun tuh bagi saya tuh berkurangnya umur. Itu tanda bahwa saya semakin dekat dengan menjadi kenangan, karena mau bagaimanapun kan hidup kita endingnya jadi kenangan doang. Berarti udah makin deket nih, berarti saya harus lebih gas lagi edukasinya. Semua hal yang saya ketahui harus di-share lagi lebih kenceng gitu. Bagi saya sih keterkenalan ini atau tanggung jawab yang baru yang saya dapatkan ini, saya merasa ya sekali lagi saya kayak dikasih tanggung jawab untuk nge-share edukasi lebih banyak lagi sih. Saya tidak berusaha untuk dihormati, yang saya lakukan adalah berusaha menghormati orang lain. Jadi nggak peduli, kalau saya pribadi ya, saya tuh nggak berusaha nuntut untuk gitu, kayak dihormati, disukai, dikagumi dan sebagainya. Saya justru malah berusaha mengagumi, menghormati. Masalah dia menghormati balik atau enggak terserah lu deh gitu. Yang penting urusan gue adalah gue tahu keahlian lo apa, gue hormati keahlian lu, gue belajar dari keahlian lu tersebut. Makanya kalau dibilang teman sharing saya ya, setiap orang yang baru ketemu saya
itu semua teman sharing saya semuanya gitu sih. Selesai sudah Cumi Lovers. Bersama Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.